إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita telah menyelesaikan salat maghrib berjamaah dan kita berharap Allah memberikan ganjaran atas ibadah yang telah kita lakukan. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang saya muliakan, sebagaimana biasa kita setiap Kamis kedua dan keempat membahas masalah tazkiyatun nufus dan masih pada bab ikhlas. Malam hari ini kita akan bahas bab ikhlas yang kita kaitkan dengan masalah cinta. Kaitan antara ikhlas dan kecintaan. Karena kita saksikan ada di antara kaum muslimin yang mereka mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ingat kepada beliau setahun sekali, dan mereka menyebut nama beliau lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya, itu pun setahun sekali. Kita tahu semua bahwa bagi setiap muslim yang sholat, maka mereka setiap hari mengucapkan salawat. Setiap hari dari subuh sampai isya, 5 waktu dalam sehari kita membaca tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, dan pada waktu itu kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang kita ucapkan setiap hari berkali-kali. Kemudian setelah itu kita baca lagi salawat setelah kita selesai dari salat ataupun kapan saja waktunya. Dan ucapan salawat ini ketika kita perbanyak, ketika kita ucapkan dengan kita pahami maknanya, yang kita lakukan karena Allah, maka berdampak yang luar biasa. Wujud dari kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia banyak berselawat. Salah satunya seperti itu. Dan kecintaan ini tidak mungkin bisa diraih dan tidak bisa mungkin dilakukan secara terus-menerus, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecuali orang itu memiliki keikhlasan. Keikhlasanlah yang membuat seseorang itu mampu istiqomah. Keikhlasanlah yang membuat seseorang itu mampu khusyuk. Keikhlasan itulah yang membuat seseorang bisa bersabar. Keikhlasan itulah yang membuat seseorang mampu untuk mengikuti sunnah selama dia hidup di dunia. Nabi sudah menjadi seorang manusia yang terbaik di muka bumi dan paling mulia di sisi Allah, tapi tetap diperintah untuk bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ikhlas. Bayangkan, yang sudah ikhlas saja masih disuruh bergaul dengan orang yang ikhlas. Agar apa? Agar tetap teguh dalam keikhlasan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah firmankan di surah Al-Kahfi. Ayat keberapa itu? Ada yang tahu? Bisa dibuka surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-28. Allah berfirman, wasbir, bersabarlah engkau. Siapa yang diperintah di sini? Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah engkau bersama orang-orang. Bersama siapa orang-orang di sini? Para sahabat. Bersabarlah engkau bersama para sahabatmu yang mereka itu selalu menyeru Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di waktu pagi dan petang. Mereka selalu membaca zikir pagi dan petang.
Yang mana kata Allah, mereka tersebut para sahabat Nabi yuridu nawajah. Mereka para sahabat itu menginginkan wajah Allah semata. Masya Allah, manusia di muka bumi yang telah mendapatkan pujian sanjungan dari Allah bahwa mereka itu betul-betul niatnya ikhlas, tujuannya, keinginannya betul-betul karena Allah, yang sudah jelas-jelas adalah Nabi dan para sahabat. Allah nilai mereka niatnya benar, hatinya benar dalam beramal. Yuriduna wajha. Allah katakan mereka itu menginginkan wajah Allah. Kalau kita belum ketahuan penilaian Allah seperti apa kepada kita. Meskipun kita mengatakan saya ikhlas Pak Ustadz, kata siapa? Kata saya, kata Allah. Tapi kalau Rasul dan para sahabat sudah jelas keikhlasan mereka. Yang kita lihat di sini, dengan bekal keikhlasan mereka itulah sehingga mereka bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Dan bukan mereka ingat kepada Rasulullah setahun sekali, diperingati, dirayakan, tetapi orang yang ikhlas dalam beribadah menimbulkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka beribadah ingat selalu kepada Allah dan Rasulnya setiap hari dan setiap saat. Seseorang yang paling banyak ingat kepada Allah, seseorang yang paling banyak ingat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia adalah orang yang ikhlas. Kita lihat suatu cerita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Anas radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah hidup bersama Rasul selama 10 tahun. 10 tahun bersama Rasulullah sampai Rasul wafat. Dan beliau meriwayatkan suatu hadis yang sangat menggembirakan seluruh para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Apa yang beliau katakan? Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki, Pak, datang kepada Rasul dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang sangat menggembirakan semua para sahabat. Dia bertanya tentang anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Dan dia berkata, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Adakah yang tahu? Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tahu kapan persisnya, pastinya hari kiamat. Rasulullah tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu pastinya. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa indahu ilmus sa'ah, dan di sisi Allah sajalah ilmu tentang kapan pastinya terjadi hari kiamat. Memang kita diinformasikan bahwa hari kiamat itu kata Rasulullah di hari Jumat. Dalam hadis kita baca hari kiamat itu kata Nabi terjadi di hari Jumat dan terjadi setelah asar. Tapi Jumat yang mana, asar yang mana, kita tidak tahu. Hanya Jumat dan setelah asar. Tapi pastinya Rasul pun tidak mengetahuinya, malaikat pun tidak mengetahuinya. Dan orang ini datang kepada Nabi bertanya, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Nabi pun bertanya kembali kepada orang tersebut, wa madza a'tadta laha, apa yang telah engkau persiapkan? Engkau bertanya kepadaku tentang hari kiamat kapan terjadinya, dan aku bertanya kepadamu apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambutnya, untuk menghadapi terjadinya hari kiamat tersebut. Apa yang dia katakan? La syai'ah. Dia berkata, la syai'ah, tidak ada yang aku persiapkan illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mempersiapkan apa-apa, kata dia, kecuali aku sekedar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang aku persiapkan. Adakah ada kemungkinan orang yang mencintai Allah dan Rasul tapi orang munafik? Enggak akan mungkin. Orang yang bisa mencintai Allah dan Rasul dengan benar, pasti dia orang yang ikhlas. Ketika ditanya oleh Rasul, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Maka dia mengatakan,
La syai'ah, tidak ada yang aku persiapkan illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku hanya sekedar mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasul kepada orang tersebut? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Dikumpulkan di mana? Di akhirat. Engkau akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau pun akan bersama Rasul nanti di akhirat, karena kecintaannya dilandasi oleh keikhlasan. Dan Rasul mengatakan, kalau betul-betul dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia pun nantinya akan bersama Rasul di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka Anas bin Malik, qala Anas bin Malik ketika mendengar perkataan Rasul, perkataan yang sangat indah, yang sangat menggembirakan seluruh para sahabat yang hadir pada waktu itu, maka Anas mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami dibandingkan apa yang telah dikatakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalimat yang menarik di sini adalah dari Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat kami gembira, yang lebih kami sukai dibandingkan perkataan Nabi tadi yang mengatakan bahwa engkau akan dikumpulkan di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan kembali, adapun saya, fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Adapun saya, maka saya pun mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Wa arju an akuna, dan aku berharap aku bersama mereka nanti di surga. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku berharap aku bersama mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, aku pun dikumpulkan bersama mereka nanti di surga. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun amalku tidaklah seperti amal mereka yang begitu besar dan banyak. Ini orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata ketika ditanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Dia mengatakan, la syai'ah, aku tidak persiapkan apa-apa, cuma aku cinta kepada Allah dan Rasul. Dari hatinya yang paling dalam, dia bertanya, dia menjawab dari ketulusan, dari keikhlasannya, hanya modalku yang terbesar yaitu Allah dan Rasulnya yang paling aku cintai. Maka kata Nabi, kalau benar niatmu, benar isi hatimu dari perkataan yang keluar dari lisanmu, maka anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama nanti di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Di mana kita tahu surga itu memiliki 100 tingkatan, dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga pertama, tingkatan pertama, tingkatan kedua, surga ketiga, surga keempat, surga kelima, jarak masing-masingnya sejauh 500 tahun perjalanan. Seluas langit dan bumi, jarak surga satu dengan surga berikutnya. Dan surga yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Dan disitulah para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, mereka berkumpul di atas, di surga yang paling indah dan paling menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Yang menarik di sini adalah kenapa mereka atau orang tersebut bisa mengucapkan la syai'ah inni illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya persiapan apa-apa, cuman aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dari hatinya dia mengucapkan kalimat seperti itu dengan keikhlasannya, tentunya dia buktikan dengan benar. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, kecintaannya diwujudkan dengan mengikutinya, ittiba'.
bukan menyelisihinya. Cinta bukan hanya di lisan, bukan hanya pengakuan, bukan hanya tulisan, tapi bentuk cinta seseorang kepada Nabi SAW yang mereka selalu menyebutnya, selalu mengingatnya, ada di hati mereka, bukan setahun sekali. Itu bukan ittiba', itu bukan mengikuti sunnah. Yang mengikuti sunnah, mengikuti syariat, Rasul selalu ada di hatinya. Artinya dia ingat tentang kebaikan Rasul, tentang jasa Rasul, tentang sifat Rasul, bagaimana pengorbanan Rasul, bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti, dia berusaha untuk mengikuti tauladan terbaik di muka bumi ini. Itulah kecintaan yang tumbuh karena adanya keikhlasan. Bagaimana akan cinta kalau tidak ikhlas? Maka orang kafir enggak akan mungkin cinta kepada Allah dan Rasul. Orang munafik pun tidak akan mungkin cinta kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Orang kafir dan orang munafik, mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak pernah mempersembahkan dirinya untuk Allah dengan ikhlas. Maka tidak akan mungkin ada kecintaan di hati mereka kepada Allah dan Rasul. Lalu yang bisa siapa? Orang mukmin. Hanya 3 klasifikasi manusia di muka bumi: kafir, munafik, mukmin. Ada di mana kita? Kafir, munafik, mukmin. Ada di mana kita? Cuma 3 klasifikasi manusia di muka bumi. Kafir tidak, alhamdulillah. Munafik, nah ini kita khawatirkan. Mukmin, ya itu yang kita inginkan. Tidak ada yang keempat. Cuma 3 klasifikasi manusia di muka bumi. Dan yang bisa meraih keikhlasan sehingga berbuah, ikhlas itu berbuah, cintanya dia kepada Allah dan Rasul, adalah orang-orang mukmin, dan mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya. Kita lihat kisah yang lain dari Aisyah. Kalau tadi dari Anas bin Malik, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nomor 3688. 3688. Sekarang kisah yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Mu'jamul Saghir, dan kisah ini dianggap sahih oleh Syekh Ahmad Syakir ketika beliau mentahqiq kitab tafsir Ibnu Katsir. Ceritanya begini, Aisyah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Dengarkan perkataan orang ini yang menggetarkan, yang luar biasa, yang jarang kita mendapatkan orang seperti ini di zaman ini barangkali, dan kita pun mungkin juga tidak seperti itu. Dia mengatakan, kata Aisyah, dia datang kepada Nabi, kemudian dia berkata di hadapan Rasulullah, Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah, Allah sebagai saksi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali, dan engkau lebih aku cintai dibandingkan keluargaku dan hartaku. Wa ahabbu ilayya min waladi, dan engkau lebih aku cintai dibandingkan anakku sendiri. Masya Allah. Ini di hadapan Rasul. Sahabat ini datang kemudian mengatakan isi hatinya, Ya Rasulullah, demi Allah, bahkan dia bersumpah atas nama Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai dibandingkan keluargaku, dibandingkan hartaku, dibandingkan bahkan anakku sendiri. Engkau lebih aku cintai dibandingkan semuanya. Karena memang seperti itu orang mukmin yang sejati. Makanya Rasul pernah
menyampaikan di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas bin Malik juga, Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan seluruh umat manusia. Tidak sempurna iman seseorang sampai Rasulullah lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Dia datang kepada Nabi, mengungkapkan isi hatinya dengan keikhlasan. Lihat, orang yang ikhlas seperti ini, pengungkapan lisan berdasarkan isi hati, bukan kemunafikan, dan itu akan terbukti. Di mana beliau mengatakan kepada Nabi, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri, dibandingkan keluargaku, dibandingkan hartaku, dibandingkan anakku. Engkau lebih aku cintai dibandingkan semuanya. Lalu kemudian dia melanjutkan, wa inni la akunu fil bait fa azkuruk, dan aku ketika berada di rumah maka aku selalu mengingatmu. Ketika aku berada di rumah, aku selalu mengingatmu. Fama asbir hatta atiyak fa anzura ilaik. Ketika aku berada di rumah, aku selalu mengingat engkau, selalu mengingat engkau. Kenapa? Cintanya yang luar biasa kepada Nabi. Ini baru orang yang betul-betul cinta pada Rasulullah, bukan setahun sekali. Padahal tiap hari ketemu Rasul, memandang mukanya, tapi ketika pulang sampai di rumah, ingat lagi Rasul. Apa yang terjadi? Ketika aku di rumah, aku mengingat engkau. Maka apa yang terjadi? Fama asbiru hatta atiyak, maka aku tidak sabar untuk menunggu. Aku pun datang lagi menemui engkau, ingin melihat engkau kembali. Masya Allah. Kemudian dia melanjutkan, wa idza dzakartu mauti wa mautak, wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhalta jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Kata beliau, ketika aku ingat ya tentang kematianku nanti dan tentang kematian dirimu juga, maka aku pun sadar, kata beliau, ketika aku ingat tentang kematianku dan pada masa engkau wafat nanti, maka aku pun sadar bahwa sesungguhnya apabila engkau masuk ke dalam surga, maka engkau pun diangkat bersama para nabi. Apabila engkau masuk surga, maka engkau pun diangkat bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltu jannah, adapun aku, kata dia, kalaupun aku dimasukkan ke dalam surga, khasyitu an la araka, aku khawatir nanti di surga pun aku tidak bisa bertemu denganmu. Di surga pun aku tidak bisa melihatmu. Masya Allah. Di dunia dia bisa melihat Rasul terus menerus. Dia pulang ke rumah, rindu yang luar biasa, balik lagi ketemu, melihat wajah Rasul. Dia mau berkorban apapun, jiwa pun dia serahkan, harta pun dia berikan. Orang yang luar biasa cintanya pada Nabi ini. Sampai-sampai pulang ke rumah pun selalu teringat Rasulullah, balik lagi ingin melihat. Lalu dia terfikir, bagaimana nanti kalau seandainya saya mati, lalu nanti di akhirat seperti apa? Rasul yang jelas pasti berada di dalam surga, dan aku pun mungkin kalaupun aku masuk ke dalam surga, maka beda surgaku dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni idza dakhaltul jannah, dan aku kalaupun aku masuk surga, kata dia, maka aku takut, khasyitu an la arak, aku khawatir aku tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak memberikan komentar. Rasul diam ketika mendengarkan perkataan sahabat ini. Rasul diam, tidak memberikan komentar hatta nazala Jibril alaihissalam bihadhil ayah, sampai malaikat Jibril turun membawa satu ayat untuk diturunkan. Karena peristiwa itu Allah turunkan ayat. Karena sahabat itu yang merasa ingin bertemu Rasul, ingin selalu bersama Rasul, dengan keikhlasannya tumbuhlah kecintaan yang luar biasa. Akhirnya Allah turunkan ayat
wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-69. Di surah keempat ayat ke-69 Allah turunkan ayat ini berkaitan dengan sahabat tersebut. Di sini Allah firmankan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan, disatukan pada tempat yang sama. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai syarat, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Demikian hadisnya, selesai. Yang kita bisa ambil cerita di sini adalah bagaimana tadi Anas bin Malik di hadis yang pertama bisa begitu menggeloranya untuk mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan berharap bersama mereka nanti di akhirat. Meskipun beliau mengatakan, ini sahabat mengatakan, wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak seperti amal yang mereka lakukan, amalku lebih sedikit dibandingkan Rasul, Abu Bakar dan Umar, tapi aku ingin bersama mereka nanti di surga. Nah, di hadis yang kedua ini ternyata ada sahabat yang lain yang ceritanya subhanallah, ternyata dia bersumpah atas nama Allah di hadapan Rasulullah bahwa dia lebih mencintai Rasul dibandingkan dirinya, dibandingkan keluarganya, dibandingkan hartanya, bahkan dibandingkan anaknya sendiri. Dan dia selalu ingin bertemu Rasul, meskipun sudah pulang ke rumah, ingin balik lagi. Fama asbiru, aku tidak bisa bersabar hatta atiyak, sampai aku melihat engkau, sampai aku mendatangi engkau. Dan dia berpikir nanti bagaimana setelah kematian. Ternyata subhanallah, Allah turunkan ayat tersebut untuk beliau dan kita sebagai kaum muslimin semuanya. Dan kesimpulannya adalah ini semuanya bisa terwujud, cerita yang mengagumkan karena adanya keikhlasan. Keikhlasan akan menumbuhkan kecintaan. Buah dari keikhlasan yang benar dengan ilmu tentunya. Ikhlas berdasarkan ilmu. Ikhlas yang benar akan menumbuhkan kekhusyuan. Ikhlas yang benar akan menumbuhkan kesabaran. Ikhlas yang benar akan menumbuhkan keistiqomahan, sehingga Allah pun mencintai orang tersebut, sehingga dia pun mendapatkan surga dunia sebelum mendapatkan surga di akhirat. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar ada suatu hadis mengatakan bahwa intinya telah sering mengatakan kepada sesama orang yang bertakwa, ana uhibbuka fillah, dan akan menjawab dengan ana ahabbaka fi, maka mereka juga nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan apakah tingkat kesahihan hadis tersebut, bagaimanakah tingkat kesahihan hadis tersebut, dan bagaimana cara kita mengamalkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya. Memang kita dianjurkan mengucapkan, Nabi yang menganjurkan untuk mengucapkan, kalau kita mencintai seseorang, suka sama orang ini karena Allah, maka kita sampaikan uhibbuka fillah. Laki-laki ya, uhibbuka. Kalau perempuan, uhibbuki, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau laki-laki, semua, siapa saja kita katakan, kalau memang orang itu mungkin kita senang ibadahnya, ilmunya, istiqomahnya, ketakwaannya, dan kita senang dengan ya sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita sampaikan. Dan Rasul menganjurkan untuk kita sampaikan, uhibbuka fillah, uhibbuka, aku mencintaimu karena Allah. Dan orang yang merasa ya diucapkan seperti itu, maka dia pun membalas, ahabbakallah lima ahbabtani iyyah, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
Masya Allah, indah Islam ya. Pernah nggak Pak? Pernah nggak mendapatkan orang yang mengucapkan kepada kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah? Pernah nggak seumur hidup? Belum pernah. Kenapa nggak pernah? Dari istri juga nggak pernah. Istri mungkin mengucapkan dengan kalimat bahasa Indonesia kali ya. Mungkin aku mencintaimu mas, aku mencintaimu bang, tapi karena Allahnya nggak disebut. Nah ini mungkin di situ. Aku mencintaimu karena Allah. Sebutkan karena Allah. Karena dia semakin taat, semakin patuh, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjauhkan dirinya dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat, sehingga timbul kecintaan karena Allah, bukan cinta karena hawa nafsu semata. Coba nanti barangkali bapak-bapak, ikhwan, ya, di antara kita atau dengan orang lain yang kita lihat barangkali orang ini orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang kelihatannya mungkin banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mencintainya karena Allah. Maka ucapkan, jangan disembunyikan di hati, karena Nabi menganjurkan seperti itu. Ucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Maka kita pun menjawab, ahabbakallah lima ahbabtani, iya, semoga Allah pun mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah. Tapi jangan salah ya, laki-laki uhibbuka, kalau perempuan uhibbuki. Jangan kebalik. Jangan ngucapin uhibbuki fillah kepada laki-laki. Karena lawan bicara kita bukan kita lihat pasangan siapa ini. Kalau kita melihat kepada istri, kita ucapkan uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuki fillah, karena pada istri. Tapi jangan kepada sembarang wanita. Siapa aja ketemu di dalam, uhibbuki fillah. Siapa ketemu di dalam sana, di pasar, ya, uhibbuki fillah, di kafetaria, uhibbuki fillah. Apa ini? Orang juga bingung. Semuanya disebutkan uhibbuki fillah, padahal kita lihat auratnya terbuka, ya. Nggak mungkinlah kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai seorang wanita karena Allah, karena dia salihah. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah kalau ada hadis seperti itu katanya ya, seseorang yang mengucapkan kepada orang lain uhibbuka fillah, lalu dia pun menjawab ahabbakallah lima ahbabtani, iya, maka ini menjadi suatu jaminan bahwa dia akan dikumpulkan bersama-sama di surga, begitu ya? Apakah ada hadis yang seperti itu? Yang saya ketahui tidak ada hadis seperti itu. Bunyi teks hadis seperti itu bahwa kalau seseorang mengucapkan uhibbuka fillah, dijawab juga ahabbakallah lima ahbabtani, iya, ya, aku mencintaimu karena Allah, dan dia menjawab semoga Allah pun mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah. Lalu hadisnya dikatakan Rasul menyatakan bahwa kedua-duanya akan dikumpulkan di surga. Setahu saya tidak ada hadis dengan teks seperti itu. Tetapi yang ada adalah yang tadi saya ucapkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anta ma'aman ahabbah, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat Rasul, ya, mencintai yang jelas-jelas, mereka itu sudah jelas akan masuk surganya insyaallah. Sudah mendapatkan sanjungan, pujian, rekomendasi, justifikasi dari Allah langsung dalam Al-Quran, bahwa mereka itu orang yang mulia, Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah jamin, Rasul pun menjamin mereka. Maka kita mencintai siapapun yang bertakwa, siapapun yang saleh, dan mereka banyak mendekatkan diri pada Allah dan agamanya benar. Kita mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena akidah itu benar orang tersebut, karena iman orang tersebut benar, akidahnya benar, tauhidnya benar, ibadahnya benar, sesuai sunnah, mengikuti manhaj yang benar, cara beragama yang benar, semuanya benar, maka kita mencintainya, ya. Tetapi kalau akidahnya berantakan, ibadahnya banyak kebid'ahan, ya, cara beragama tidak mengikuti syariat, tentunya tidak bisa kita mencintai orang yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan mencintai, Rasul akan mencintai seseorang kalau orang itu benar dan dia bertakwa. Dan orang yang sudah bertakwa, jelas-jelas ketakwaannya di muka bumi ini, Rasulullah dan para sahabat kita belum ketahuan. Kata orang kita bertakwa, kata orang, kata Allah. Tapi kalau Rasul dan para sahabat jelas mereka itu orang bertakwa. Dan kita bisa lihat di surah Az-Zumar, di surah ke-39,
ayat ke-33, di mana Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran siapa? Rasulullah. Dan orang yang membenarkan kebenaran yaitu siapa? Para sahabatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ketika wahyu diturun, kita belum ada. Kita hidup di zaman ini. Ketika wahyu diturun, itu berkaitan dengan Rasul dan para sahabat. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bi, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Rasulullah, Al-Qur'an hak. Dan orang yang membenarkan Al-Quran adalah para sahabat. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sudah jelas seperti ini, kita jadikan mereka orang yang kita cintai. Makanya kalau kita mencintai Rasul, Abu Bakar, Umar dan lain-lain, dengan kecintaan yang benar, tentunya dibuktikan dengan kita mengikuti mereka. Ketika mereka meninggalkan sesuatu, maka kita tinggalkan. Ketika mereka mengerjakan sesuatu, kita pun mengerjakan. Itulah agama. Kembali kepada kemurnian Islam. Islam yang murni, Islam yang sejati, Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita mencintai mereka karena Allah, dengan harapan kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Jangankan kita, manusia di akhir zaman yang paling banyak dosanya, sedikit imannya, sedikit ilmunya, sedikit amalnya. Sahabat Anas bin Malik yang sezaman hidup bersama Abu Bakar dan Umar, mereka, Anas bin Malik saja berharap bisa bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Semoga kita pun bisa bersama dengan mereka, ya, insyaallah taala. Ya, silakan. Yang pertama, mungkin di bagian keluarga kita itu ada yang kalau kita perhatikan itu ya, dia benar-benar cinta dengan Rasulullah gitu. Dengan sangat saking cintanya, dia berusaha beribadah, tapi ibadahnya itu di luar dari sunnah yang beliau contohkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dia termasuk orang ikhlas dan masuk dalam hadis yang disebutkan tadi? Baik, wa'alaikum. Ya, terima kasih pertanyaannya, bahwa orang yang dia beribadah tapi ternyata tidak mengikuti sunnah, apakah dia dikatakan orang yang ikhlas? Tidak. Beribadah tapi tidak mau mengikuti sunnah, apa dikatakan orang ikhlas? Tidak. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang akan mengikuti sunnah, mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulnya. Bukti keikhlasan, betul-betul ikhlasnya seseorang, dia mau mengikuti syariat, mau mengikuti sunnah. Kalau seseorang masih menyelisihi sunnah, meskipun banyak amalnya, tapi itu tidak bermanfaat, karena amal diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah ketika memenuhi dua persyaratan, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah. Orang yang ikhlas pasti dia akan mengikuti sunnah, tapi orang yang mengikuti sunnah belum tentu dia ikhlas. Sekali lagi, seseorang yang betul-betul ikhlas dengan ilmu, maka dia akan otomatis mengikuti sunnah, mengikuti syariat yang benar, cara beragama yang benar. Tetapi orang yang mengikuti sunnah belum tentu dia ikhlas. Seperti kita yang barangkali sudah mulai belajar sunnah, ya, kadang-kadang jatuh bangun juga kita. Kadang ikhlas, kadang riya, kadang ujub, kadang sum'ah dan lain-lain. Jadi kembali kepada pertanyaan, bahwa wujud orang yang ikhlas itu pasti mengikuti sunnah. Sayang kalau mereka ternyata beramal dan amal tersebut menyelisih sunnah, lalu mereka menganggap bahwa sudah ikhlas. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin tercapai. Orang yang betul-betul ikhlaslah yang akan mengikuti sunnah. Kalau mereka tidak mengikuti sunnah, meskipun barangkali setahun sekali memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau yang lain-lainnya, tapi jelas kalau menyelisihi sunnah, maka dikatakan tidak ikhlas yang sebenar-benarnya. Kita bicara ikhlas yang sebenar-benarnya, bukan ikhlas sembarang ikhlas, karena ini mendalam.
ikhlas yang benar-benar, pasti insya Allah dia mengikuti sunnah. Dan memang harus seperti itu sikap kita, karena Nabi itu udah contoh terbaik. Nggak ada lagi contoh yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu contoh tauladan terbaik, kata Allah. Contoh tauladan terbaik sudah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikir mengingat Allah. Cukup Rasul sebagai qudwah hasanah. Kalau mereka mencukupkan Nabi saja, itu menunjukkan ikhlas mereka, karena Allah yang menyatakan cukup bagi kamu untuk mencontoh Nabi, cukup menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Kalau mengambil contoh yang lain, berarti kamu tidak ikhlas diatur oleh Allah, karena Allah mengatur kita jadikan Rasul sebagai qudwah, contoh terbaik. Kenapa kita mengambil contoh yang lain? Kalau kita mengambil contoh yang lain, berarti kita tidak ikhlas kepada Allah, tidak mau diatur, yang menjadikan Nabi, hanya Nabi saja sebagai qudwah hasanah kita. Dan Allah menyatakan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Beruntung dunia, beruntung akhirat? Allah katakan orang yang beruntung adalah falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan Rasulullah, dan mereka yang mendolong, membela Rasulullah dan mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Allah firmankan di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157. Orang yang beriman kepada Rasulullah, kemudian dia memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, membesarkan Rasulullah dengan cara yang sesuai syariat, tidak over, tidak melampaui batas. Boleh kita memuliakan, mengagungkan, tapi tidak boleh melampaui batas, apalagi disejajarkan dengan Allah itu sendiri. Orang yang beriman kepadanya, orang yang memuliakannya, orang yang membantunya, menolongnya, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya, Allah katakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan sebagai orang yang sia-sia. Hidup cuma sekali, kemudian kita mati dan tidak bisa kita kembali ke alam dunia. Maka jangan sia-sia kita beribadah. Hanya mau ibadah sesuai selera kita, hanya mau ibadah sesuai dengan akal kita, hanya mau ibadah sesuai dengan selera masyarakat, perasaan, akal, selera masyarakat, sesuaikan dengan hawa nafsu kita. Nggak boleh. Agama ini bukan punya kita. Agama ini punya Allah. Allah yang berhak mengaturnya. Kita hanya mengikuti. Dan kalau kita mau mengikuti dengan benar, dengan secara menyeluruh, itulah bentuk keikhlasan. Tapi kalau agama disesuaikan dengan selera kita, selera hawa nafsu, selera akal, perasaan, dan masyarakat misalnya, padahal itu jelas-jelas menyelisihi syariat, maka jelas ibadah itu tidak akan diterima. Makanya Allah katakan di surah Al-Kahfi, di surah ke-18 ayat 103 dan 104. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Nauzubillah. Maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi, kata Allah? Nauzubillah. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi adalah orang yang sia-sia perbuatan yang dia lakukan di dunia. Enggak ada manfaatnya karena menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, enggak ada keikhlasan, sia-sia amalnya. Tapi dia menyangka, dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Tertipu dia. Ini kesia-siaan. Padahal hidup cuma sekali. Kita ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ridho Allah, ganjaran dari Allah, dan itu cuma ada dua syarat, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah.
Ada lagi? Ya. Bagaimana batasan kita mengucapkan misalkan setiap orang satu memiliki kekurangan batasan hidupnya, bahasanya seberapa jauh yang diajarkan. Baik, insya Allah pertanyaan yang terakhir ya, karena sebentar lagi waktu Isya. Sejauh mana batasan kita untuk mengucapkan kalimat uhibbuka fillah? Apakah pada sembarang orang? Tentunya tidak. Tapi orang-orang juga punya keterbatasan. Ya, pastilah kita meyakini semua manusia tidak ada yang sempurna. Pasti mereka pernah berbuat kesalahan, pernah lupa, ya, pernah khilaf. Ya wajar. Nggak mungkin kita mencari siapa ya manusia yang nggak pernah berbuat salah sehingga kita pun mau mengucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kenapa? Engkau tidak pernah berbuat kesalahan. Wah, repot. Kita nggak akan dapat orang seperti itu. Di muka bumi nggak ada. Rasul saja pernah berbuat salah, sahabat pernah berbuat salah, cuman kesalahan mereka dosa kecil. Kalau kita dosa kecil apa dosa besar? Dosa kecil apa dosa besar? Nggak kedengeran. Kalau kita dosa kecil apa dosa besar? Kalau antum merasa dosa kecil, berarti antum selevel dengan para sahabat. Kita dosa besarnya banyak. Kalau para sahabat juga berbuat dosa, dosa kecil. Rasul juga punya dosa kecil. Apalagi dosa Rasul yang kecil itu sudah dihapus sebelum beliau wafat. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang semuanya terhapus. Belum meninggal, udah dihapus duluan. Jadi kalau kita lihat manusia itu al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ada yang bisa berbuat dosa kecil, ada yang berbuat dosa besar. Dan dosa besar ini yang coba kita tinggalkan semuanya. Kalau dosa kecil nggak mungkin kita bisa tinggalkan 100%. Nggak akan mungkin. Karena kita bukan malaikat. Kalau kita ingin betul-betul tidak punya dosa, bisa. Kapan? Ketika Allah jadikan kita menjelma sebagai malaikat. Bisa kita 100% nggak punya dosa kecil. Boro-boro dosa besar. Dosa kecil pun 100% kita nggak punya. Karena Allah sudah jadikan kita menjadi malaikat. Tapi karena masih manusia, dosa kecil, wah, itu untuk urutan tingkatan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Mungkin para ulama. Adapun kita, maka tingkatan kita adalah banyak melakukan dosa besar. Dan itu bisa jadi berkali-kali dalam sehari. Maka yang kita sebutkan tadi, uhibbuka fillah, adalah kita perkirakan ya, perkirakan bahwa orang ini kelihatannya dosa besarnya tidak ada, atau mungkin ada tapi sangat sedikit sekali, dan itu pun dia sudah bertobat kepada Allah. Barangkali seperti itu. Dan kita lihat orang ini bersungguh-sungguh ingin ada perubahan, selalu merubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan kita iri yang positif, positive thinking. Kita iri dengan orang seperti ini. Masya Allah, dia memang bukanlah maksum, meskipun namanya Pak Maksum. Meskipun dia namanya Pak Maksum, tidak akan terjaga dan terpelihara dari dosa. Tetapi kita lihat memang orang ini ternyata Masya Allah, ada usaha ikhtiar, berjuang dia benar-benar untuk menjauhi seluruh macam dosa-dosa besar. Ya, barangkali orang seperti inilah, karena kita lihat dia mengikuti sunnah, mengikuti akidah yang benar, mengikuti cara beragama yang benar dengan keikhlasan. Semuanya perkiraan yang mudah-mudahan tepat sesuai dengan penilaian Allah. Maka kita pun mengatakan kepadanya uhibbuka fillah. Ya, tapi kalau kita ingin mencari orang yang betul-betul tidak pernah berbuat dosa, maka mustahil kita dapatkan di muka bumi ini. Yang membedakan adalah tingkatan dosa di antara kita. Semua kita pernah berdosa, hari ini pun kita berbuat dosa. Cuma tingkatan dosa di antara kita berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sedikit, ada yang setengah, ada yang puncak yang lebih tinggi lagi. Nah, kita berusaha untuk memperkecil, berusaha meminimalisir dosa tersebut, sehingga akhirnya Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Karena ada usaha tadi. Dan Allah akan merubah seseorang kalau dia mau merubah dirinya sendiri. Kalau dia tidak ada usaha untuk merubah dirinya sendiri, jangan harap dia akan berubah menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang tersebut mau merubah dirinya sendiri.
Dia ada niat, ada tekad, ada semangat, ada usaha, ada ikhtiar untuk merubah dirinya sendiri. Nanti Allah akan bantu. Allah berikan taufik dan hidayah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.